Di era digital dan serba modern seperti sekarang, ternyata di tanah air masih marak dengan praktik klinik. Dahaga spiritualitas dan dahaga rohani dicari tidak hanya di tempat peribadahan yang biasa. Naasnya, praktik perdukunan seperti ini berkali-kali menjadi motif kejahatan dan penipuan yang memakan banyak korban. Kasus terakhir adalah penipuan terhadap para pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sang Kanjeng disebut-sebut memiliki kelebihan spiritual dan juga mampu melipat gandakan uang. Mereka yang percaya bahkan rela menjual sawah, kemudian tanah mereka dan banyak menyerahkan hasil penjualannya kepada Sang Kanjeng. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa masih ada yang memilih jalan seperti ini yang mungkin banyak dinilai oleh sebagian orang itu irasional. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Komar. Kemudian ada juga Bapak Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam Pak Martinus, terima kasih sudah datang. Dan melalui sambungan telepon saat ini kami juga sudah terhubung dengan Muhammad Abdul Junaidi, mantan pengikut Padepokan Kanjeng Taat Pribadi. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat malam Mas Budi. Baik, sebelum kita akan memulai dialog pada malam hari ini Bapak-Bapak, kita mempunyai satu paket pengantar berikut ini. Iya. 22 September yang lalu dengan mengendarai puluhan truk, petugas kepolisian dari Satuan Brimob serta Dalmas Polda Jawa Timur menggerebek Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wakal, Probolinggo, Jawa Timur. Sempat mendapatkan perlawanan, akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Sebelumnya 7 orang yang diduga pelaku telah ditangkap. Diduga pemimpin tertinggi Padepokan itu menjadi otak pembunuhan 2 pengikutnya, Ismail warga Situbondo pada Februari 2015 dan Abdul Ghani warga Probolinggo pada 4 April 2016. Pada Jumat 30 September, Taat Pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan penggandaan uang. Ada dugaan trik penggandaan uang Taat Pribadi terletak pada jubahnya. Pada bagian samping kanan dan kiri jubah Taat Pribadi terdapat kantong panjang. Kantong ini menampung uang sekitar 250 juta rupiah. Diduga sebelum melakukan ritual penggandaan uang, ia terlebih dulu memasukkan uang pada saku baju gamis itu. Namun Taat Pribadi membantah ada kantong ajaib di balik jubahnya. Atas sejumlah pengaduan penipuan, Taat Pribadi berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Pokoknya semua yang saya rugikan saya kembalikan ya. Dengan Berapa jumlahnya kira-kira? Caranya gimana nanti kembalikan? Kanjeng, soal temuan jubah yang berkantong begitu. Nggak ada itu. Nggak ada. Bohong itu. Nggak ada. Polisi juga membuat posko pengaduan korban penipuan Padepokan yang memiliki pengikut hingga ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau perlu Kapolda akan turun ke sana. Bagaimana tentang rehabilitasi masalah warga masyarakat yang ada di Padepokan ini? Karena kan banyak, sebagian besar mereka bukan orang warga Jawa Timur. Jadi ini yang kita akan melakukan nanti mungkin seperti kelompok Avatar. Sementara Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyerukan agar masyarakat tidak percaya begitu saja dengan isu penggandaan uang seperti ini. Menurut MUI, penipuan dengan iming-iming penggandaan uang kerap terjadi hingga mengorbankan masyarakat. MUI Jawa Timur pun menyatakan bersedia menjadi saksi ahli untuk kasus penggandaan uang yang dilakukan oleh Taat Pribadi. Berbeda dengan MUI, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Marwah Daud Ibrahim menyangkal adanya praktek penggandaan uang oleh Taat Pribadi. Bagi Marwah, itu bukan praktek penggandaan uang, tapi merupakan proses memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan menurutnya itu adalah hal yang rasional. Beliau itu bukan seperti ya, saya nggak mau nanti dikata lagi menyamakan Nabi, tapi kalau zaman Nabi Sulaiman bisa istana dipindahkan dari satu tempat lain. Beliau ini diberi ilmu karama bisa memindahkan uang dari satu tempat lain. Jadi kalau sekarang cari banker yang nggak ada. Video tentang praktek penggandaan uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang diunggah di YouTube telah membuat heboh masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Masyarakat diharapkan berhati-hati dengan segala bentuk praktek yang sulit diterima akal sehat seperti ini. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Bagi sebagian orang mungkin ini dianggap
sulit diterima akal sehat, Prof. Tapi bagi sebagian lagi berpikir bahwa ini memang sudah sangat rasional dan masuk akal sehat. Saya akan tanya sebelum ke Profesor Komar dan juga Pak Martinus, saya akan ke Pak Junaidi dulu yang ada di sambungan telepon saat ini. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat malam Mas Budi. Pak, Anda bisa ceritakan kisah Anda di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Anda kan bergabung kalau tidak salah tahun 2011 ya Pak Junaidi ya. Tapi kenapa baru sekarang Anda melaporkan Pak Taat Pribadi ini kepada kepolisian karena tuduhan penipuan dan segala macam apa yang Anda tuduhkan di sana? Begini Mas, saya ini baru yakin bahwa saya ini tertipu itu sejak teman saya yang dibunuh, saudara Ismail ini terungkap pembunuhannya di media Mas, di televisi. Ya. Nah, sejak itu saya sudah mulai curiga dan sebelum teman saya dibunuh Mas, 2 bulan sebelumnya beliau cerita sama saya bahwa dia ada perseteruan di Padepokan karena si almarhum ini minta kembalian uang-uang yang masuk ke Padepokan yang melalui almarhum. Itu kurang lebih waktu itu ngomong sekitar 40 miliar Mas. 40 miliar ya Pak Junaidi ya? Iya, keseluruhan itu. Nah, setelah itu Mas Kanjeng itu selalu menunda-nunda terus Mas. Akhirnya mereka mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik. Ya? Pak Junaidi, saya akan tarik ke belakang sejenak Pak. Ketika tahun 2011 Anda bergabung dalam Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini, apa yang kemudian membuat Anda akhirnya memilih untuk bergabung dengan Padepokan ini Pak? Apa yang kemudian diiming-imingi atau yang membuat Anda tertarik sehingga Anda memilih untuk bergabung ini? Saya terasa terhipnotis setelah ditayangkan melalui HP Mas, video melalui HP. Mas Kanjeng katanya almarhum ini memiliki kesaktian dapat mengeluarkan uang dari di balik bajunya Mas, dari balik jubahnya. Nah, begitu video ditayangkan kurang lebih 2 menit di hadapan saya pikiran kosong Mas. Nah, jadi Anda merasa terhipnotis gitu Pak ya? Merasa terhipnotis. Terus yang kedua, apa yang diajak oleh almarhum waktu itu, karena saya sudah kalah dalam pilkada 2010 Mas, saya calon wakil bupati nomor 2 di Kabupaten Situbondo. Saya sudah kehabisan uang dan sebagainya, akhirnya saya ngikuti saja Mas. Iya. Nah itu. Apa yang kemudian diminta oleh Dimas Kanjeng atau Taat Pribadi ini, Pak Junaidi, kepada Anda? Apakah uang atau mungkin ada ritual-ritual khusus? Anda menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan apa gitu Pak dalam proses ritualisme di Padepokan ini? Awal saya harus setor 2 juta Mas, dengan diiming-imingi dalam waktu 2 tahun akan dikembalikan 2 miliar Mas. Oke. Jadi suruh setor dulu 2 juta, nah, begitu saya bayar, dapat 2 tahun nanti akan dikembalikan 2 miliar. Itu 2011 Anda setor dan diharapkan tahun 2013 gitu Anda mendapatkan 2 miliar gitu Pak? Betul. Tapi ini kan sudah tahun 2016 Pak, berarti sudah ada 3 tahun lewat ini. Hampir 3 tahun Anda tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Itu Anda tidak curiga selama 3 tahun tetap mengikuti kegiatan Padepokan ini dengan lancar atau dengan baik gitu, dengan khusyuk gitu Pak? Iya, karena saya sudah terhipnotis dan diberi amalan-amalan, terus dimandikan pakai air laut dan sebagainya, dibungkus seperti pocong. Terus peralatan-peralatan harus dibeli sekian-sekian. Saya selalu ngikuti Mas. Terakhir 2013 saya punya uang 200 juta Mas, langsung saya antarkan sendiri ke Padepokan dengan disaksikan oleh almarhum saudara Ismail. Jadi Anda dari sejumlah uang yang Anda setorkan, jumlahnya berapa Pak dari tahun 2011 sampai tahun 2016 ini? Berapa banyak Anda sudah dirugikan atau menyetorkan uang? 205 juta Mas. Dan itu belum kembali sama sekali atau belum terlipat gandakan sama sekali gitu Pak? Tidak ada Mas, justru diundur-undur terus, padahal pilkada 2015 di Kabupaten Situbondo sudah dilaksanakan. Apakah janjinya? Pak Junaidi, apakah yang dijanjikan kepada Anda ini juga dijanjikan kepada semua pengikut? Kalau kita lihat ada 3 ribuan pengikut yang tinggal di Padepokan, ada mungkin puluhan ribu yang tinggal atau tersebar di seluruh Indonesia. Apakah janjinya ini mirip atau sama seperti yang Anda alami?
Sama Mas, karena pada saat itu ada yang bareng dengan saya, yaitu Sekda Kabupaten Malino, Kalimantan Utara, yang bernama Haji Maksum. Baik, oke Pak, kita akan jeda sejenak. Kami akan bertanya kembali kepada Anda siapa saja secara demografi ini atau siapa saja sih pengikut-pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini, skala apa namanya kelasnya seperti apa dan apa saja yang harus disumbangkan atau dikontribusikan kepada padepokan ini. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Saya kembali ke Pak Junaidi sebelum saya akan ke Prof. Komarudin dan juga ke Pak Martinus. Pak Junaidi, kalau kita baca nih Pak, praktek-praktek apa saja sih Pak yang kemudian dilakukan di padepokan ini yang menurut Anda mungkin tidak masuk akal mungkin. Kalau kita melihat ada tumpukan uang yang sebanyak itu kemudian diaur-aurkan gitu Pak, itu sedang ritual apa gitu Pak? Bisa diceritakan nggak Pak Junaidi? Ya, itu pada saat Mas Kanjeng itu nyebar uang yang diambil dari balik bajunya, itu memang uang asli yang dikumpulkan, diperoleh dari para santri, Mas. Dari para santri. Sedangkan tumpukan uang yang di sebelahnya itu, mohon maaf, saya siap sumpah Al-Quran bahwa itu uang palsu, uang hasil sablonan, Mas. Uang palsu tuh Pak ya? Hanya untuk cari sensasi itu. Dari mana Anda tahu Pak Junaidi? Apakah Anda pernah melihat langsung atau pernah memegang misalnya atau? Saya dengan almarhum Ismail itu sudah banyak yang boleh keluar masuk kan hanya Sultan Agung Ismail, Mas. Sebelum Bu Marwah bergabung. Makanya saya siap menepis apa yang dikatakan Bu Marwah. Di sana terjadi penggandaan uang. Itu. Tapi Anda melihat ada praktek penggandaan uang itu Pak? Atau uang digandakan, betul ya? Betul. Kenapa saya mengatakan digandakan? Tapi dengan penggandaan palsu. Baik, penggandaan palsu. Termasuk kabarnya Anda juga menuduh atau mengatakan bahwa di padepokan juga ada bunker yang berisi uang gitu Pak ya? Betul, saya akan beritahukan kepada penyidik tidak hanya di rumah istri tua. Di rumah istri yang nomor 2, di rumah istri yang nomor 3, dan termasuk gudang di dekat terminal, masuk desa Ketapang, nggak keliru itu, selatannya terminal. Oke, itu uang sebanyak itu Pak Junaidi, uang yang ada di bunker atau uang sebanyak itu yang kemudian diaur-aurkan, kemudian diperlihatkan itu uang siapa dan untuk apa gitu Pak uangnya itu? Untuk dibagikan ke siapa? Untuk ritual apa gitu misalnya? Tidak pernah dibagikan, hanya tujuannya agar orang menarik para pengikut biar tertarik melihat tumpukan uang, termasuk saya dimandikan uang pada saat itu. Baik, Pak Junaidi, saya akan ke Pak Martinus dulu. Pak Martinus, ini kalau kita melihat apa yang sudah dilaporkan, ini kita terlepas dari kasus tuduhan kasus pembunuhan yang dialamatkan kepada Taat Pribadi dan rekan-rekannya. Kalau melihat seperti ini, kepolisian sudah sampai sejauh mana Pak investigasinya, dan kalau kita lihat kan Taat Pribadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam quote-unquote kasus penipuan ini Pak. Ya, memang yang dilakukan polisi ini ada dua ya, ingin saya jelaskan dulu. Yang pertama, melakukan proses penegakan hukum terhadap 2 kasus dan beberapa laporan polisi, kasus pembunuhan dan kasus penipuan. Dan yang kedua yang dilakukan oleh kepolisian sekarang bersama dengan pemerintah kabupaten adalah bagaimana melakukan pemulihan terhadap fisik dan psikis, di mana tadi sudah dilaporkan bahwa ada satu posko terpadu untuk mendata, untuk mengecek kesehatan, melakukan pemeriksaan, dan bahkan akan dipulangkan apabila berkenan untuk pulang para pengikut ini. Saat ini sampai ada 86 orang yang tinggal. Berarti menurut kepolisian bahwa para pengikut ini mengalami tekanan psikis atau persoalan psikis yang cukup dalam sehingga perlu direhabilitir gitu? Ya, kita harus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, bahwa mereka meninggalkan keluarga, mereka dianjurkan untuk pulang tidak mau karena mereka menanti saat bahwa akan kembali lagi saudara Taat Pribadi dan akan mengembalikan uang-uang yang sudah mereka bagikan. Umumnya para pengikut itu mereka menyetorkan uang seberapa banyak sih Pak Martinus? Ya, ada yang masing-masingnya ada 100, 200, dan kalau satu saat juta, pada saat
Enggak, 100.000, 200.000, tapi ini kan rutin dan terus mereka dapat kiriman dan terus disetorkan pada saat terjadi satu pertemuan besar. Nah ini yang terjadi dan mereka begitu setianya untuk menunggu waktu yang tepat bahwa mereka akan mendapatkan uang kembali dari apa yang telah mereka sampaikan. Dikatakan mahar lah ya, kemudian mereka dijanjikan mendapatkan 100 kali lipat. Nah ini yang mereka tunggu sehingga mereka masih berada di lokasi tersebut. Memang sebagian di dalam, sebagian lagi di luar. Jadi inilah yang oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama pihak kepolisian melakukan pendataan, melakukan satu edukasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan dari data kepolisian sendiri belum ada uang yang kemudian berhasil dilipat gandakan dengan 100 kali lipat itu Pak ya? Ya, kalau data polisi sendiri tidak ada ya. Keterangan-keterangan yang diterima dari penjelasan-penjelasan para saksi yang dijelaskan itu memang tidak ada. Uang yang disampaikan, yang ditunjukkan itu adalah uang-uang yang berhasil dikumpulkan dari para pengikut ini. Akhirnya untuk itu kemudian kepolisian akhirnya menetapkan tersangka untuk kasus penipuan. Delik penipuannya itu ada di sebelah mana Pak? Apakah karena faktor itu saja atau ada? Ya, memang ada beberapa bukti setoran ya melalui bank, bukti transfer. Kemudian ada memang saksi-saksi yang melihat. Kalau untuk kasus penipuan ini memang ada struktur, katakanlah struktur organisasi yang dibuat oleh Padepokan ini. Pertama ada pengikut dari level bawah, kemudian naik kepada koordinator, kemudian di atasnya lagi ada koordinator, dan kemudian yang disebut mereka sebagai sultan. Sultan ini ada sekitar 150-an lebih. Sultan ini semacam gubernur atau bupati gitu yang membawahi banyak-banyak wilayah? Ya, katakanlah mereka yang melakukan koordinir terhadap apa yang di bawahnya, dan di atasnya itu adalah saudara taat pribadi ini. Nah dengan struktur tersebut bisa juga terjadi bahwa seorang pengikut tiba-tiba sebagai sultan, itu bisa terjadi apabila yang dibawa itu cukup banyak uang dan beberapa orang yang hadir itu juga membawa uang. Jadi memang dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tidak jelasan di mana uang itu yang akan digunakan ya. Sehingga kita juga melakukan upaya-upaya mengamankan aset nantinya. Nanti mengamankan aset, bahkan kita akan rencanakan bagaimana melakukan tindak pidana pencucian uang supaya kita bisa kembali aset-aset yang ada. Uangnya itu sudah diketahui tempatnya ada yang di mana gitu, lokasinya di mana, dan berupa cash atau berupa liquid atau seperti apa gitu Pak? Ya, pengejaran aset itu masih kita lakukan, dan untuk uang-uang yang ada besok baru kita lakukan perhitungan apakah itu juga palsu atau memang asli, uang yang uang benar atau tidak. Tadi kalau kata Pak Junaidi, saya hakul yakin itu uang palsu katanya, itu juga bisa jadi delik baru gitu Pak Martinus. Iya, kalau memang bisa akhirnya dibuktikan. Saya akan ke Prof. Komar. Prof. Komar, ini sesuatu yang kalau tadi dalam pengantar masyarakat ini seperti ada dahaga spiritualitas, dahaga rohani yang kemudian dicari ke tempat-tempat seperti ini. Kalau Anda melihat ini fenomena seperti apa sih Prof? Secara akademis saya ini kan peminat studi filsafat agama dan perbandingan agama ya. Di luar masalah penipuan dan pembunuhan, bagi saya ini objek yang menarik untuk dilihat ya. Nah pertama gini, ini kalau dalam studi filsafat agama seperti ini termasuk cultic religion. Cultic religion. Jadi agama kultus itu di mana saja terjadi, di Barat pun terjadi. Ingat nggak peristiwa Guyana? Ya. Kemudian yang kedua ada unsur pimpinan yang karismatik, ya karismatik, yang dia punya kelebihan, punya daya semacam hipnotis karismatik ya. Lalu pengikutnya ini terbagi dua. Satu, orang-orang yang sebenarnya educated, tapi mereka mungkin lelah, putus asa dengan kehidupan modern, dan dia tidak percaya lagi pada intelektualitasnya untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga tidak percaya lagi pada intelektualitas. Iya, dia udah letih. Maka dia kemudian menemukan, wah ini profesor baru, ilmu baru yang dia tidak pelajari. Yang pelajari kan ilmiah saintifik, ini kan beyond science, atau malah kecenderungan anti intelektualitas. Nah, pengikut tapi yang kedua rasional buat mereka, apa yang mereka lakukan? Dengan intelektualitasnya itu orang bisa merasionalkan. Nah, lapisan yang bawah ini adalah orang yang menderita, frustasi, putus asa, dan dia ingin keajaiban, ingin perubahan nasib, seperti orang yang kalah, calon bupati kalah, atau orang menderita. Nah, maka kemudian orang itu tertarik. Lebih-lebih kemudian ada dibumbui nuansa keagamaan.
Nah di Indonesia alam budaya kita ini kan doyan sekali ilmu seperti itu. Kesaktian, perdukunan, santet, kiai, macam-macam. Itu doyan sekali. Ada supply, ada demand kan. Hanya biasanya itu akan mengemuka, nimbul masalah kalau ada penyimpangan berupa penipuan, pembunuhan, orang mengadu. Akhirnya mulai tersadar di situ. Jadi mengadu. Saya yakin ya polisi pun udah lama tahu, tapi untuk pintu masuknya kan sulit. Tapi di luar ini sukunya banyak, hanya kemudian belum ada korbannya, tidak mengadu. Tapi ini angkanya cukup mengagetkan, Prof. Ini 3.000 orang seperti kata Pak Martin yang ada tinggal di Padepokan dan hampir puluhan ribu yang tersebar. Nah, tapi karena waktu itu belum ada pidana, maka kemudian tidak ada alasan. Tapi di Indonesia orang kan mudah sekali percaya pada orang-orang yang menawarkan jasa-jasa dengan keajaiban. Memang ada kok seperti itu. Tapi ketika itu sudah untuk diekspos, untuk cari duit menipu, itu sudah pasti menyeleweng. Tapi bahwa ada orang yang punya kelebihan ilmu tertentu, itu mungkin saja. Tapi orang yang benar seperti itu biasanya untuk dirinya dan tidak untuk pamer-pamer. Dan skalanya biasanya dalam situasi perang atau sakit atau apa, minta keajaiban dari Tuhan. Nah itu kan kadang terjadi kan. Makanya di Indonesia misalnya dukun alternatif kan laku keras kan. Betul. Karena mungkin dia udah kurang percaya, putus asa dengan dokter konvensional. Dia menunggu keajaiban dari seperti itu. Nah ini terjadi. Problemnya tadi penggandaan uang. Uang itu kan ada hak miliknya kan. Betul. Dari situ saja. Apakah entah dengan jin atau ilusionis atau mungkin tukang sulap atau apa, itu serba mungkin aja. Tapi yang menjadi pertanyaan besar gitu, Prof. Sekali lagi tadi Anda sudah mengatakan secara tersirat bahwa memang banyak orang yang intelektual tapi tidak percaya dengan intelektualitasnya, bahkan mencari sesuatu yang beyond intelektual. Apa yang kemudian membuat, kalau kita lihat ini banyak sekali orang, nggak banyak sekali, mungkin ada beberapa orang-orang yang kita anggap sangat intelektual tapi juga berguru di Padepokan ini. Alasan-alasan paling rasional yang mungkin bisa membuat mereka melakukan seperti itu apa, Prof? Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Baik, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Prof. Komarudin Hidayat dan juga Pak Martinus Sitompul. Di sambungan telepon kami sudah bergabung saat ini dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim, Ketua Padepokan, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Selamat malam Ibu Marwah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Marwah. Kalau melihat apa yang terjadi belakangan ini Ibu Marwah, Padepokan mendapatkan banyak sekali sorotan. Salah satunya ada tuduhan penipuan, ada tuduhan penggandaan uang, kemudian aliran sesat segala macam. Apa yang bisa Anda jelaskan dan klarifikasi Bu Marwah, terutama terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Padepokan ini? Tentang tuduhan yang terkait tindakan pidana atau perdata, kami sudah serahkan kepada kuasa hukum kami. Dan bahkan jauh sebelumnya, kami sudah mengirim surat kepada Bapak Kapolri. Kami juga tembuskan ke DPR RI Komisi 3, bahkan kepada Pak Presiden kan waktu itu niatnya juga ke Majelis Ulama Indonesia. Karena ada yang besar di balik isu yang terjadi ini gitu. Jadi kami melihat kalau misalnya pembunuhan 2 orang, kenapa harus sebesar itu armada yang betul. Untuk tuduhan seperti penipuan, kemudian penggandaan uang, kemudian aliran sesat seperti ini kan juga mengganggu sekali, Bu. Tidak ada penggandaan uang. Kata penggandaan itu yang menyesatkan. Nah, yang ada adalah pengadaan uang. Yang kedua, di sana itu tidak pernah saya katakan Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu adalah tokoh atau adalah wali misalnya. Beliau setiap pertemuan kalau mengatakan saya hanya murid, saya hanya berguru kepada wali, saya bukan. Jadi selalu beliau mengatakan itu. Yang ketiga, beliau membebaskan semua santri untuk mengambil foto, untuk mengambil video ketika acara-acara itu berlangsung. Tapi waktu itu di
dinyatakan tidak boleh di-upload, tidak atau dimasukkan di media. Bahkan wartawan nonton, wartawan tuh setiap sebelum acara santunan diperlihatkan. Beliau alhamdulillah beliau mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha memberi, kalau diberikan, nah saya diberi dan saya kadang-kadang malu memperlihatkan ini, tapi perlihatkan, tapi jangan sama sekali memperlihatkan di media, karena itu hanya untuk, kadang-kadang ada yang memberikan kemampuan ini hanya untuk pesantrennya, ada yang untuk, nah ini untuk kemaslahatan umat, kata beliau. Tapi tidak boleh di-upload. Tidak boleh di-upload. Hari tiba-tiba kok ada 1-2 masuk. Nah itulah yang digandakan oleh banyak orang, dan oleh orang tidak bertanggung jawab, ditulis bahwa ini kalau Anda mau menggandakan uangnya, hubungi saya di Mas Tanjung ini nomor ini. Jadi kalau ada anggapan atau ada pengakuan, Ibu, kalau ada pengakuan yang mengatakan bahwa memang akan dilipat gandakan 100 kali lipat, atau seperti Pak Junaidi yang dikatakan akan dijanjikan 2 juta jadi 2 miliar gitu. Janji-janji seperti itu tuh itu tidak pernah dikeluarkan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi, Bu ya? Nggak ada kata menggandakan. Yang dikatakan adalah bahwa ini ada tugas mulia, ada amanah mulia nih, ada apa namanya yang diperlukan. Saya nggak tahu kenapa melalui saya, kata beliau. Tapi setelah saya berguru, banyak guru dan sebagainya, saya suka. Sampai beliau tuh orang tuanya mengatakan yang kecil tuh suka, dan karena beliau tuh anak polisi, Pak, anak Kapolsek Kecamatan Gading tuh makanya dia nyaman saja di kantor polisi karena sejak kecil main di kantor polisi katanya gitu kan, anak Kapolsek. Kalau merupakan kalau ada tuduhan yang seperti itu, Bu, kemudian hampir semuanya kabarnya anggota padepokan yang jumlahnya puluhan ribu ini, misalnya 20 ribuan gitu, Ibu, di seluruh Indonesia, itu biasanya telah menyetorkan uang untuk dijanjikan dilipat gandakan seperti itu. Pengakuan seperti itu gimana, Ibu? Namanya menyetor uang. Saya anggota organisasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Semua anggaran dasar, anggaran rumah tangganya menyatakan ada pendaftaran, uang pendaftaran, ada iuran rutin, ya kan? Kemudian kalau saya anggota koperasi, saya ada simpanan pokok. Waktu saya mendaftar, ada simpanan wajib. Tiap bulan ada simpanan sukarela. Di sana hampir sama, cuma namanya mahar gitu loh. Jadi ketika masuk, kami diberikan persyaratan, lalu kemudian dana-dana ketika dibutuhkan untuk fasilitas dan untuk yang beberapa yang kita mungkin juga jadi uang yang kemudian disetorkan atau dimaharkan itu gitu, hebohnya saja itu. Kalau kita lihat karena itu dimasukkan di YouTube, lalu kemudian orang bertanya apa itu betul. Nah, saya tidak bisa memaksa orang untuk percaya pada hal yang nyata, fakta saya lihat, saya bisa pegang, dan saya bisa fakta hukumnya saya bisa. Ibu, kemudian kalau kita melihat apa yang di video itu, Ibu, saya tidak bisa memaksa orang lain yang tidak pernah menyaksikan untuk yakin. Tapi yang saya tahu tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Baik, Ibu, kalau kita melihat apa yang dilihat dalam video itu, kemudian ada tumpukan uang yang sangat tinggi, kemudian uang kemudian diaur-aurkan seperti itu ritual apa, Bu? Apakah kalau dikatakan Pak Junaidi itu dalam proses atau bagian dari proses itu bukan ritual penggandaan uang gitu, Bu? Itu sama sekali salah, Ibu. Apa yang kemudian dilakukan oleh taat pribadi saat itu? Itu bukan ritual. Jadi itu bahwa beliau kadang-kadang itu ya itu tadi bisa dan itu disaksikan, bukan hanya saya, ribuan santri menyaksikan bagaimana beliau dari tangan, kadang-kadang dari kotak gitu ya. Nah, terakhir itu dalam bentuk tumpukan itu yang ada di situ hanya menghitung uang sambil sholawat naria. Saya tanya kenapa dipakai buka-buka baju itu, kan kami hari-hari ketemu dengan orang. Waktu itu acaranya mati mungkin panas, itu aja semuanya. Mereka itu menghitung uang untuk ditata, belum bisa dipakai istilahnya. Uang sebanyak itu tetap disimpan maksudnya, Ibu ya? Belum boleh dipakai gitu. Itu uang setoran atau uang mahar dari anggota? Kenapa? Itu uang mahar atau uang setoran dari anggota itu, Ibu? Dari para santri? Kalau lihat itu pasti bukan, karena tertata rapi gitu loh. Kalau mahar itu kan kecil-kecil gitu loh. Atau tergantung. Misalnya baru-baru kami bikin jalan. Berapa jumlahnya? Istilahnya kan sana mahar. Ada yang kasih 10.000, 50.000, tapi ada yang punya duit dari Kalimantan, saya 150 juta misalnya. Itu biasa di sana, Pak. Iya. Terus ada mau bikin fasilitas apa,
Ada yang mengatakan saya ada ini ya, itu urusan masing-masing, tapi semua tercatat. Jadi uangnya kemudian uang yang dianggap, kalau tadi pengakuan Pak Junaidi dia sudah menyumbangkan 200 juta lebih ini Bu, itu uangnya itu digunakan untuk apa Ibu oleh Padepokan gitu? Kalau itu harus diklarifikasi tuh, kalau 200 juta atau 200 M itu. Itu mungkin kalau puluhan atau belasan masuk akal lah, tapi kalau itu belum pernah dengar. Jadi menurut Anda tidak masuk akal pengakuan seperti ini Bu ya? Kan sedang nggak usah dicampuri proses. Kita hormati polisi mencari kebenaran, tapi proses hukum kami juga akan mencari kebenaran. Kami yakin Allah mengamunya benar, dan insya Allah ya kita tunggu aja pasti kebenaran akan ditunjukkan. Tetap zaman tantangan zamannya, dan saya kira ini juga tantangan zaman kita itu. Ada juga yang perlu diklarifikasi Bu Marwah. Mohon maaf. Saya ikut kata, ya halo, silakan. Ya, ada juga yang perlu diklarifikasi seperti dikatakan Pak Junaidi tadi bahwa uang atau tumpukan uang besar yang ada di ruangan itu adalah hampir semuanya adalah uang palsu gitu Ibu, dan juga di sana ada bunker tempat penyimpan uang. Seberapa betul kabar ini? Itu Pak di Jawa Pos beberapa yang lalu diperlihatkan uang di dalam kotak besar, satu mungkin dari 1,5 meter. Ada 3 polisi bersenjata berdiri di situ, ada petugas bank melihat di situ bahwa semuanya asli. Dan itu ada petugas dari Polsek, bahkan Polseknya hadir di situ. Jadi ini sudah berlangsung lama gitu. Bu Marwah, itu nggak ada. Nah Ibu, Bangsa jika karena sudah di polisi, silakan polisi cari, tapi pengetahuan kami itu di sana beliau bisa menghadirkan, lalu dihitung, dicatat, jadi saat yang sama beliau bisa sampaikan, kita nggak lihat lagi, kita lihatnya mungkin pindah dimensi kalau berasa ini. Ibu, pertanyaan terakhir untuk Ibu dari saya, apa yang kemudian Ibu menjadi anggota Padepokan, mungkin banyak yang menyayangkan Ibu Marwah kemudian punya intelektualitas yang sangat tinggi, mantan pimpinan di ICMI, kemudian apa yang kemudian membuat Ibu bergabung dengan Padepokan yang banyak orang menganggap bahwa ini alirannya tidak sesuai dengan misalnya rasionalitas Anda gitu misalnya. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang hal ini Bu terakhir dari saya? Saya tugasnya di sana Pak sebagai ketua yayasan, saya jadi ketua program. Saya diminta menyusun program-program, jadi supaya tertib. Misalnya kami menyusun supaya kebenaran hukum, kami sedang menyusun properti, bahkan kami sedang mengundang konsultan pajak atau misalnya. Selama ini kan memang walaupun sudah kelihatan di kantor tegang, saya ada buktinya di kantor saya. Tapi selalu beliau katakan belum waktunya, harus ditata. Tidak boleh hanya dikuasai oleh satu provinsi, tidak boleh kabupaten harus lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas agama. Kan ini rahmatan di alam. Bahkan tidak boleh satu partai harus lintas partai dan lain-lainnya. Dan itu semua kita catat. Teman-teman saya di sana banyak yang profesional loh Pak. Jadi tugasnya kita menyusun program. Saya punya matrix program yang memang saya susun. Jadi silahkan aja biar waktu yang berbicara kemana ujungnya. Tapi tentang yang sifatnya hukum silahkan. Tapi jangan dulu karena ritual agama gimana mau ritual agama di sana ada Hindu, ada teman kita Kristiani, ada teman kita Katolik di sana. Ya, masing-masing beribadah sesuai agama masing-masing dan istighfar sederhana, hanya itu aja. Baik Bu Marwah, Daud Ibrahim, terima kasih atas perbincangan malam hari ini. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai dan masyarakat bisa segera mengetahui hasilnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Marwah atas perbincangannya malam hari ini. Saya akan kembali ke Pak Martin sebelum saya akan ke Prof. Komarudin lagi. Kalau tadi kita melihat memang kalau kata Bu Marwah pengakuannya memang hampir semuanya ini melakukan atau menyumbangkan hartanya gitu untuk wisdom atau untuk pengharapan tertentu itu dengan sangat sukarela. Apakah dengan sukarela seperti ini kan apakah bisa dijadikan delik aduan juga Pak? Maksudnya atau delik penipuan juga misalnya? Ya, kalau meskipun tidak ada paksaan sama sekali loh. Ya, memang di dalam prakteknya pada saat penyampaian mahar itu ada permintaan untuk ikhlas. Satu, yang kedua ada janji untuk mendapatkan 100 kali lipat. Artinya di sini ada rangkaian kata-kata bohong kan. Ada dengan tipu muslihat. Nah, kalau misalnya saat kita berusaha saja dengan uang yang ada, katakanlah untuk sebulan itu untuk mendapatkan keuntungan 5% atau bahkan 10% saja itu sudah
yang luar biasa kan dan patut dipertanyakan. Nah ini yang 100% lagi, 100 kali lipat bisa memperoleh. Dan itu sudah dibuktikan bahwa memang ada janji-janji seperti itu Pak? Ya, itu kan rangkaian kata-kata bohong di situ. Di situ itu menjadi salah satu unsur dalam mengungkap penipuan ini. Di samping bukti transfer, kemudian dengan bersama-sama itu melakukan upaya-upaya tipu muslihatnya. Disitulah yang kita dari segi, kalau itu dari segi penipuan. Kalau kita bicara mengenai segi hal yang lebih religiusitas, kan masalah penistaan agama juga masih ada dalam peraturan perundang-undangan kita Pak Martinus. Kalau kepolisian juga melihat ada, kalau tadi pembunuhan, kemudian ada faktor penipuan, ya apakah masalah ini juga didalami oleh kepolisian? Tapi dijawabnya lebih baik di segmen berikutnya. Kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali. Nah, tadi kalau kita melihat ini kan kasus ini ada beberapa spektrum ya Pak Martin ya. Kemudian ada kasus pembunuhannya, ada kasus penipuannya, tapi ada juga masyarakat yang bahkan MUI mengategorikan ini sebagai aliran yang menyimpang gitu. Ya, apakah MUI mudah sekali. Iya, memang mudah sekali kabar MUI untuk itu kalau kata Prof Komar. Apa namanya? Apakah spektrum ini juga kemudian dilihat oleh kepolisian? Ya, saya kira tidak hanya itu ya. Apapun yang terkait dengan aktivitas Padepokan ini, apakah misalnya dari Kalimantan jauh-jauh datang, keluarga yang ditinggalkan atau dia meninggalkan keluarga, aspek-aspek seperti itu kan harus kita lihat lagi. Apa yang terjadi pada saat mereka di Kalimantan? Penyampaian-penyampaian apa yang membuat mereka harus meninggalkan sanak keluarganya sampai bisa berbulan-bulan di sana. Ini kan menjadi bahan untuk edukasi kita kepada masyarakat-masyarakat yang ada ya. Nah, kalau dalam kaitan penistaan agama tentu ini menjadi pantauan kita juga. Saya kira nanti yang lebih katakanlah yang berkompeten untuk melihat ini adalah para ahli-ahli agama tentunya ya, yang akan kita mintain pendapat untuk bisa menentukan apakah ada penistaan agama atau tidak di situ. Saya kira itu. Oke, Prof Komar, kalau kita melihat ada banyak yang menganggap bahwa ini memang sudah banyak menyimpangnya dari ajaran gitu Prof. Tapi meskipun ini juga diklaim tidak hanya untuk agama Islam saja, tapi juga banyak juga pengikut-pengikut agama lain yang ada di sini. Menurut Anda seberapa benar ini bahwa ini menyimpang dan seberapa bisa ditoleransi gini Prof? Di Indonesia itu banyak sekali praktek penyimpangan. Mereka yang cultic religion, perdukunan, mencampur adukkan agama dan klenik-klenik itu banyak sekali. Itu kan menyimpang. Tapi persoalannya kan satu, sepanjang mereka itu tidak menimbulkan korban dan juga penipuan, pidana, biasanya sulit untuk ditelusuri, gitu kan? Karena yang namanya kepercayaan lokal yang menggunakan dalih-dalih agama itu banyak sekali. Nah, yang kedua, saya secara pribadi juga ingin tahu dan belum tahu di mana batas bahwa ini kegiatan sosial. Sepanjang saya tahu, Saudara Marwah itu memang aktivis sosial. Betul. Mungkin dia menemukan panggung untuk berbuat pengabdian pada masyarakat, kemudian ada massa, ada dana, mungkin sampai di situ that's good, oke saja sampai di situ. Tapi ketika menyangkut misalnya masalah kepercayaan agama, akidah, praktek agama, nah ini yang perlu ditelusuri, perlu dikaji mendalam. Pilihannya ada berapa hal. Satu, kalau emang salah nyatakan salah, tapi harus jelas apanya. Ya. Kalau yang berhak menyatakan salah secara ritualisme atau spiritualitas itu siapa? Iya, secara MUI bisa saja, kajian intelektual bisa saja, tapi harus jelas. Kemudian kalau emang itu tidak tahu dikasih tahu, kalau emang itu pidana, ya polisi masuk gitu. Ya. Sebab jangan sampai kemudian banyak orang yang tertipu, bodoh, yang perlu ditolong, tapi malah kemudian semakin menderita. Gitu. Coba itu bayangkan, itu kan seperti kampus kan, luar biasa. 2000-an. 2000, 3000, luar biasa kan. Itu besar sekali gitu ya. Andai kan itu memang dikelola dengan baik, dengan bimbingan yang baik, itu kan luar biasa. Satu inovasi masyarakat. Tapi apakah semudah itu? Karena di Indonesia itu biasanya nanti terlambat baru misalnya gerakan Gavatar. Gavatar itu kan luar biasa, setelah membeli tanah berapa hektar,
itu muncul ketika ada orang hilang kan, orang hilang. Nah ini muncul kan setelah ada pidana. Limitasi berbahayanya, batas bahayanya itu, embarkasi batas bahayanya itu ada di mana, Prof? Nah disinilah perlu, saya senang ada NU, ada Muhammadiyah, kerjasama polisi, kemudian menelusuri sungguhnya apa daya tariknya orang mau datang itu, dan mengapa mereka mau berkorban itu. Iya betul. Karena ciri-ciri cultic religion, guru karismatik, itu memang seperti itu. Orang itu rela kok mengorbankan segala-galanya. Ingat tidak Guyana itu di Amerika orang mau bunuh diri kan? Ya. Dan di gerakan-gerakan radikalis agak nyimbang dikit ISIS itu rela dia itu nyawanya. Artinya memang ada doktrin-doktrin yang intelektualisme itu kadang-kadang mandek. Itu kan nggak masuk akal tuh orang-orang Eropa berbondong-bondong kena daya tarik ISIS sampai rela itu. Jadi kadang-kadang intelektualisme seseorang ketika ketemu daya tarik baru, kadang-kadang dia terkesima. Tapi catatan satu, hal-hal yang benar itu biasanya akan abadi. Ajaran Nabi itu kan abadi kan. Tapi hal-hal yang kamuflase, penyimpangan itu tidak akan tahan lama. Satu saat akan terungkap itu akan. Yang juga patut diperhatikan atau mungkin berbahaya ke depannya, Prof, ini bagaimana setelah kejadian ini menjadi sorotan masyarakat dan kemudian masyarakat berlomba-lomba untuk quote unquote menyesat-nyesatkan atau mungkin melakukan tindakan sendiri untuk karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan atau saudara-saudara kita di Padepokan itu sesuatu yang salah. Ini gimana, Prof, menurut Anda? Orang kita kan mudah kaguman, mudah tontonan. Ini dari segi budaya menarik gitu. Jadi Indonesia itu kaya sekali kejutan-kejutan kan gitu. Tapi secara pribadi saya belum tahu persis. Dia tentunya punya ilmu itu. Hanya ilmu itu seberapa, ilmu apa, sehingga orang kok tertarik, pasti punya ilmu. Tapi kalau ilmu itu tidak genuine, tidak asli, tidak tahan lama, akan terbongkar. Oke, saya akan ke Pak Junaidi. Saya pengen tahu lagi, kalau tadi Anda masih bersama kami, Pak Junaidi? Ya, Mas Budi. Ya, Pak Junaidi, tadi kita sudah membahas apa yang kemudian Anda kecewa di sana, kemudian menyumbangkan uang, tapi uangnya tidak kembali, dan mungkin Anda menganggap bahwa terjadi penipuan-penipuan di sana. Tapi kalau Anda bertahan dari 2011 sampai 2016 kan pasti ada sesuatu secara spiritualitas yang Anda dapat. Saya ingin tahu, Pak Junaidi, apa sih yang mungkin ketenangan batin atau mungkin solusi-solusi masalah hidup atau ketenangan spiritualitas seperti apa yang kemudian Anda dapat di sana sehingga Anda bisa bertahan bertahun-tahun gitu, Pak Junaidi? Karena dari awal itu ada doktrin. Ada doktrin mengatakan umat Islam seluruh Indonesia harus kaya. Jangan kalah dengan umat-umat yang lain. Nah, kamu tidak usah bingung, saya punya uang, saya ambilkan dari bank gaib bahasanya. Nah, bank gaib ya? Bank gaib itu apa tuh, Pak Junaidi? Bisa dijelaskan? Bank yang ada di luar dari kepemilikan bank negara. Baik bank swasta maupun bank nasional. Artinya diambilkan dari bank di luar nalar kita. Artinya mereka juga ada persekutuan dengan jin atau setan. Nah ini baru saya sadari setelah ada beberapa ritual yang menyimpang. Seperti apa tuh Pak Junaidi, bisa dijelaskan kepada kami? Saya dibungkus dengan kain pocong, dimandikan dengan air laut dan air 7 sumur yang dekat dengan masjid. Ya, alasannya itu dari segi bahwa ini dari segi ritualnya atau ini dari segi kultural gitu, mungkin Pak Junaidi. Apa alasannya kemudian Anda akhirnya percaya gitu bahwa ini harus dilakukan gitu? Doktrin sekali lagi. Doktrin untuk pencucian otak agar uang yang diterima nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan umat Islam. Bahasa awalnya seperti itu. Banyak yang halo? Baik. Waktu saya setor 2 juta. Baik. Seperti itu doktrinnya. Baik, yang terakhir Pak Junaidi sebelum kita tutup perbincangan dengan Anda, apa yang kemudian kalau Anda melihat, Anda sudah berkomunikasi lagi Pak dengan rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada yang masih bertahan di Padepokan, dan bagaimana kemudian reaksi mereka? Apakah mereka tetap bahagia di sana, tetap happy dan akan bertahan dengan kepercayaan mereka, atau apa yang kemudian Anda bisa bagi dengan kami Pak terkait dengan hal ini?
bagi rekan-rekan yang masih fanatik terhadap Kanjeng, itu dianggapnya Kanjeng itu tidak ditangkap, itu hanya bayangannya. Katanya dia bisa pecah badan, yang aslinya ada di Mekah. Jadi sudah saya ajak dan diajak saya melapor teman-teman. Pertama takut, yang kedua mereka tidak punya kemampuan untuk melapor karena kebanyakan juga korbannya orang awam yang masih bertahan di sana. Saya mohon maaf Mas Budi. Ya. Sekali lagi saya informasikan melalui Kabid Humas Mabes Polri atau Polda Jatim bahwa Mas Kanjeng Taat Pribadi itu mohon peragakan di hadapan Ibu Marwah. Peragakan, suruh peragakan, tak ambilkan jubah dari rumahnya, suruh pakai, ayo datangkan uang. Tak benar itu semua. Baik. Kita akan tanya nanti Pak Martinus apakah nanti akan diperagakan dalam rekonstruksi esok hari. Terima kasih sekali lagi Pak Junaidi atas perbincangannya malam hari ini. Mohon maaf dulu, beri kesempatan saya. Silakan. Menit saja. 1 menit saja Pak. 1 menit Waktu saja. kita tidak banyak. Ya, saya informasikan lagi kepada penyidik Mabes Polri dan di jajaran Polda Jatim termasuk Polres Probolinggo. Mohon segera bunker-bunker itu dikasih garis polisi. Ya. Di ITRI yang nomor 2, ITRI nomor 3, dan yang di gudang di dalam kota. Baik. Itu Mas Kanjeng sama Pak Misal yang tahu. Itu ada tuh Pak ya, bunker itu ya? Kenapa? Itu ada bunker itu ya? Ada bunker, baik. Itu uangnya milik para politisi. Baik. Ya, ada jenderal bintang 2. Mohon maaf. Baik. Ada anggota aktif juga kepolisian, ada orang kejaksaan, ada juga angkatan udara. Baik. Baik. Nah, Pak Junaidi, kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus ini nanti di kepolisian. Yang paling penting adalah Anda nanti tetap akan mengawal terus kasus ini sampai akhir sehingga masyarakat juga mempunyai perspektif yang lebih jernih terkait hal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Junaidi atas perbincangannya. Pak Martinus, untuk menutup diskusi kita malam hari ini, kalau kita melihat tadi ini juga jadi tantangan kepolisian untuk membuktikan tadi kan praktek penipuannya seperti apa, bahkan ditantang untuk merekonstruksikan bagaimana upaya atau ritualisme penggandaan uang seperti itu. Gimana tantangan ke depannya, ya, Pak? Saya kira yang pertama tentu proses penegakan hukum ini terus akan dikembangkan. Bisa saja ada kasus-kasus lain juga yang muncul ya. Yang masih sedang dipelajarin, seperti yang saya katakan, misalnya tindak pidana pencucian uang untuk pengembalian aset-aset ini mungkin akan menjadi satu bagian untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tentu yang kedua, komitmen Polri untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum tidak hanya di sini saja. Dalam praktek-praktek lain sampai saat ini kita juga mendata ada di beberapa wilayah yang memiliki kesamaan dengan praktek-praktek seperti ini ya, sehingga yang berpotensi untuk menjadi satu pelanggaran hukum nantinya. Yang kita komitmen untuk itu, untuk melakukan penegakan hukum. Dan apa yang dikatakan Pak Junaidi untuk melakukan satu demonstrasi katakan itu di luar dari proses penegakan hukum bagi kami tentunya, sehingga bagi kami nanti ya sah saja harapan seperti itu ya, tapi bagi kami akan melakukan upaya proses penegakan hukum. Kalau uang-uang yang kemudian dikatakan punya banyak orang-orang penting itu seperti apa Pak nanti? Ya, itu nanti yang besok akan dilakukan rekonstruksi, kemudian dilakukan pengamanan aset-aset yang ada di lokasi, dan kemudian kita libatkan di situ dari Bank Indonesia untuk bisa menentukan di TKP apakah asli atau tidak. Dan termasuk tadi tuduhan uang palsu tadi itu, ya, Martinus ya, itu bagian dari apa yang akan dikerjakan besok hari. Oke. Prof. Komarudin terakhir dari Anda. Ya, itu sekali lagi itu termasuk cultic religion. Itu biasanya emang cirinya ada pemimpin karismatik, kemudian ada nuansa keagamaan. Dia punya kelebihan membuat keajaiban di mata pengikutnya, dan orang yang datang biasanya emang orang-orang bermasalah. Kalangan intelektual itu mungkin dia sudah letih dengan intelektualismenya, kurang percaya dengan itu, tidak menyelesaikan problem dia. Kalau Pak Junaidi tadi kalah pilkada kan? Ya kan orang bermasalah. Nah, orang yang bawah kan udah lama menderita, udah lama miskin, dia juga ingin kaya, dan itu memberikan satu stimulasi seperti itu. Tapi seperti ini karena tidak genuine, tidak otentik, itu tidak akan tahan lama. Satu saat juga akan terbongkar dan hilang di linda sejarah. Itu banyak sekali, tapi nggak akan tahan lama seperti itu. Kalau pendekatan kultur Indonesia gitu, Prof. Kalau tadi mengatakan bahwa ini
hal-hal yang tidak dalam syariah tapi sangat dekat dengan kultur Indonesia. Penggabungan atau asimilasi akulturasi seperti ini memang banyak digunakan. Di Indonesia doyan seperti itu. Hal-hal yang non intelektual, anti intelektual untuk jalan cepat, jalan pintas itu ingin naik pangkat datang ke dukun, ya kan? Emang ada ilmu seperti itu kayak debus itu tahan. Jadi sangat wajar kalau dikatakan bahwa ini ada orang-orang penting atau orang-orang intelektual, orang-orang yang banyak gitu. Di sini kan dukun-dukun lagu kan, gitu. Lebih-lebih ada nuansa keagamaan itu kan. Ya, tapi kalau untuk masyarakat sendiri, Prof, yang kita hindari atau yang kita takutkan adalah aksi lagi-lagi Indonesia juga punya trauma banyak sekali kasus-kasus kekerasan terkait dengan aliran-aliran seperti ini, banyak penghakiman massa sendiri, kemudian negara juga tidak berpihak kepada. Tapi ini sudah baik kan, polisi kemudian ambil tindakan, kemudian ulama MUI, Muhammadiyah respon itu. Ini kan terjepit lama-lama kan. Tapi kalau ada benarnya silahkan terungkap apa benarnya. Tapi yang palsunya kan lama-lama akan terungkap tuh. Baik, terima kasih Profesor Komarudin Hidayat, Pak Martinus Sitompul. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa mencerahkan sedikit masyarakat mengenai kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan kembali usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dan berikut ini kami hadirkan topik dan pernyataan paling menarik minggu ini, pilihan tim CNN Indonesia Prime News.